tersentuh dengan kata-kata seperti ini, ya. Seringkali kita para orang tua itu menikmati kelucuan anak-anak kita. Tapi pertanyaannya, apakah anak kita sering menikmati kelucuan orang tuanya? Nah, yang perlu banyak dimiliki anak-anak kita usia SD itu attitude-nya. Bagaimana dia punya adab yang baik, punya sikap yang baik, ya. Bisa berteman dengan baik, bisa jujur, bisa membantu orang lain. Nah, ini attitude nih, Bu. Ya. Nah, ini Ibu coba lihat, ya. Ini yang kita sebutkan tadi, ya. Ada wawasan, yang skill nih kaitannya dengan keterampilan, yang attitude nih, attitude ada yang warna hijau. Ini namanya sikap atau akhlak atau karakter. Kalau anak-anak Ibu SD, nih SD, ini batasnya SD. SD itu dia pengetahuannya sedikit baru. Jadi kalau anak ibu ya mungkin belum bisa membaca kelas 1 SD, atau belum pandai matematika, atau belum pandai yang sifatnya pengetahuan, nggak apa-apa, ya. Tapi tengok yang perlu banyak dimiliki anak-anak kita usia SD itu attitude-nya. Bagaimana dia punya adab yang baik, punya sikap yang baik, ya. Bisa berteman dengan baik, bisa jujur, bisa membantu orang lain. Nah, ini attitude nih, Bu. Ya. Skillnya juga lebih luas dari pengetahuannya. Berarti apa? Anak kelas 1 SD itu belum diutamakan yang pengetahuannya. Tapi apa? Nih, Bu, adabnya, perilakunya. Nah, gitu. Berarti apa? Kalau anak Ibu usia SD itu perlu keteladanan dari guru dan orang tua. Nggak perlu banyak ceramah deh. Nah, makan itu harus tangan kanan. Karena apa? Tangan kanan itu ya sunnah Nabi. Kata Nabi, makanlah dengan tangan kananmu. Karena makan dengan tangan kiri itu berarti makan bersama setan. Nggak perlu banyak diceramahin. Berarti apa? Kalau di sekolah gurunya Ibu, makanya kenapa di sekolah itu anak-anak ada makan siang bersama guru itu. Kalau ada yang nampak makan dengan tangan kiri, langsung diingatkan. Gurunya mencontohkan makan dengan tangan kanan, sebelum makan sama-sama membaca doa. Maka kita mengajak ayah bunda di rumah, ya, harus memberikan contoh juga, ya. Jangan anak bingung. Kata bu guru, kata ustazah, makan itu duduk. Nengok makan ayahnya jalan-jalan. Ya, makan jalan-jalan, kemudian apa? Karena dari tempat kerja, langsung dari teko itu langsung ditenggak gitu. Geleg. Itu ada. Kalau di kampung saya itu biasa kayak gitu. Bapak-bapak dari ladang ngambil cerek itu langsung geleg gitu, biasa. Tapi kita mengajarkan anak kita, dituangkan dulu ke gelas, minum dengan tangan kanan, ya, membaca doa sebelum makan dan minum. Ini Bu, adab. Baru kalau anak Ibu usia SMP dikasih pengetahuan yang agak banyak sedikit nih, kan agak banyak ini yang biru, ya. SMA tambah banyak sedikit pengetahuannya Ibu. Mahasiswa lebih banyak pengetahuannya daripada sikapnya. Jadi mengajarkan adab itu sejak dari kecil. Nah, ini makanya ini besar. Harapannya apa? Kalau dia sudah SMP, SMA, perguruan tinggi, dia sudah tahu adab-adab yang baik. Nah, ini kalau ini enggak, ini bukan Al-Fitiyah yang mengeluarkan Ibu. Ini dari pakar pendidikan. Nah, namanya apa? Marzano sama Brunner orangnya.
Jadi pakar pendidikan orang barat memang. Mereka membuat tahapan seperti ini. Nah, langsung aja ya. Ibu, ada kisah nih. Seorang anak kecil memegang 2 buah apel di kedua tangannya. Ibunya datang mendekat sambil tersenyum kemudian bertanya. Ya. Jadi ibunya bertanya nih, sayang, boleh mama minta 1? Wah, ini kata mamanya. Si anak memandang ibunya beberapa detik kemudian dengan cepat menggigit kedua apelnya bergantian. Wah, ini mamanya mau minta apel nih. Oh, sama anak tiba-tiba digigit kedua apel itu. Kira-kira ya, bagaimana persepsi ini kalau ibu nih? Ibu haus, anak megang 2 apel. Ibu minta 1, tiba-tiba digigit kedua apelnya sama anak. Gimana perasaan ibu kira-kira? Deh, nah, langsung deh ibu ya. Itu kalau orang Minang. Ternyata apa? Nih, si ibu berusaha menyembunyikan kekecewaannya, senyumnya terlanjur luntur dari wajahnya. Sampai kemudian si anak menyodorkan salah satu apel yang telah digigitnya tadi kepada ibunya. Jadi awalnya ibunya itu udah kesel ibu. Ternyata apa? Apa kata sang anak? Dengan sukacita dan senyum ceria dia berkata, ini untuk ibu, yang ini lebih manis. Wah, ternyata ibu, anak tadi megang apel itu untuk mencoba. Jangan sampai apel yang dikasih ke mamanya itu apel yang tak manis. Ternyata apa? Anak itu cepat merasa, nah ini untuk mama nih, apel ini lebih manis. Wah, seketika apa ibu? Dengan sukacita dan senyum ceria dia berkata, ini untuk ibu, yang ini lebih manis. Hening, jadi terharu mamanya ini ya. Tidak ada kata-kata yang terucap dari bibir ibunya kecuali senyum dan bola matanya yang berkaca-kaca. Wah, jadi ibu, terkadang orang tua ini suka apa ya? Suka berburuk sangka sama anak ya. Iya ya, suka berburuk sangka. Padahal apa? Anaknya ini ingin berbuat baik, gitu ya. Nah, tersentuh dengan kata-kata seperti ini ya. Seringkali kita para orang tua itu menikmati kelucuan anak-anak kita. Tapi pertanyaannya, apakah anak kita sering menikmati kelucuan orang tuanya? Nah ini, ibu. Seringkali kita kan seneng ya kayak gini. Kita menikmati kelucuan anak-anak kita. Tapi coba, apakah diri kita ini juga demikian dinikmati kelucuannya oleh anak-anak kita? Apakah sebaliknya? Ya, wajah yang serem gitu Bu ya. Iya kan? Ibu kalau melihat anak kecil gimana ibu perasaannya? Bahagia ya? Senang ya ibu ya? Senang ya? Rasanya nggak ada yang nggak senang ya. Seorang ayah nih, Ustadz Medi, ada anak kecil ya. Itu kalau pulang, nengok anak itu, wajah anak itu bahagia sekali. Capeknya itu terasa hilang. Sakit, kalau sakit ibu, rela kita terbangun malam ya, itu hanya untuk menjaga anak kita, jangan sampai kenapa-kenapa ya. Nah, yang jelas upaya kita adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang kuat